Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Ada tambahan lagi dari Pekalongan. Selamat datang Bapak Gufron dari MTS 1 Pekalongan yang telah hadir dan bergabung dengan kami guru-guru IPS Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ibnu Koldun MPD. Kepada Bapak Ibnu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas Bapak? Terdengar Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat siang. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara webinar yang kita laksanakan ini dari mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Januari 2022 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sekaligus menambah ilmu kita dan sekaligus mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sebagai guru dan sekaligus dapat meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan yang ada di Jakarta. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah, dan bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinannya. Ila hadinia wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidina amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali man ahabba wa ahsana ilaina wali man asana bidu'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidhi dunya wa ajabil akhirah. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa waladan solihan wa amalan makbulan wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa fahamnaha Sulaiman wa qulan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma daudal jibala yusabina wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabbi Musa wa Harun wa ya rabbi Ibrahim wa ya rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma arzuqnil fahma wal ilma wal hikma wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan doa kita dikabulkan di jabal Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Koldun MPD yang telah membawakan doa. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana oleh Ibu Kuswiyatun Hasanah MPD. Kepada Ibu Kuswiyatun dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Dengan 2021 yang baru, nama budaya salam kebaikan. Segala puji
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak diganti satu juta Lupa soalnya banyak. Mana HP-nya? Sekali lagi ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara workshop. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa peserta yang ikut dalam workshop ini alhamdulillah sekitar ada 200 orang, dan ini tidak hanya dari matkul dari IPS saja, tapi juga ada dari pelajaran lainnya. Dan ini tidak hanya diikuti oleh guru-guru yang ada di DKI Jakarta, tapi juga ada dari luar DKI Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di luar Jakarta, dari API, dari Purworejo, dari dan Pekalongan. Acara workshop ini akan diselenggarakan 4 hari dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 7 Januari 2022 dan dilakukan secara daring. Kita sama-sama berdoa semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, narasumber dan jajaran panitia yang sudah menyempatkan diri dan bekerja keras untuk bisa hadir juga di acara workshop ini, dan terlebih juga kepada Pasca Sarjana UHAMKA yang memfasilitasi kegiatan workshop ini. Apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan penghargaan kepada guru yang akan menambah ilmu untuk mengembangkan kompetensinya, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang akhirnya tujuan pendidikan ini bisa tercapai. Bapak Ibu yang terhormat, ada pantun yang saya ingin sampaikan. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli sepatu. Mari kita bersatu padu mewujudkan pendidikan yang bermutu. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Ibu Kuswiyatun Hasanah MPD. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua MGMP IPS SMP Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Danang Setia Utomo MPD. Kepada Bapak Danang dipersilakan. Terima kasih Ibu Wiwi. Yang kami hormati Ibu Nahdiana selaku Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Suswandari selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan IPS Pasca Sarjana UHAMKA. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh panitia dan pengurus daripada kegiatan workshop MGMP Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop MGMP IPS Provinsi DKI Jakarta yang luar biasa. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa hadir di sini dalam rangka workshop peningkatan
kompetensi guru dalam upaya meningkatkan pelayanan prima bagi peserta didik. Baik Bapak Ibu, workshop ini sekiranya akan dilaksanakan selama 4 hari dan dalam bentuk ini ya kalau nggak salah. Jadi nanti selain Bapak Ibu mendapatkan materi, mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan tugas serta sertifikat selama 32 jam. Jadi seharinya itu dihitung 8 jam. Nah kalau dikali 4 hari berarti 32 jam. Bapak Ibu yang saya hormati, workshop ini luar biasa. Alhamdulillah sambutannya dari berbagai kalangan pendidik, baik di Provinsi DKI Jakarta maupun di luar Provinsi DKI Jakarta. Ada yang berasal dari Jawa Barat, yaitu dari Bogor, kemudian dari Jawa Tengah, dari Pati dan Jepara. Kemudian kalau tidak salah ada juga dari Maluku Selatan, yaitu dari Ternate dan Tidore. Kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Dan juga mungkin ada dari Provinsi Bangka Belitung. Bapak Ibu, dalam workshop ini ditekankan bahwa bagaimana guru mampu secara prima memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam kemampuannya, yaitu dengan membaca ekstensif dan intensif. Jadi diharapkan dari workshop ini nanti Bapak Ibu semuanya mampu bisa mengikuti perkembangan daripada kemajuan pendidikan yang berkembang di negara kita, khususnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal ini, yaitu mengenai kurikulum dan ada juga mengenai materi yang sedang dapat perhatian khusus, yaitu mitigasi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk Pasca Sarjana Magister Pendidikan IPS UHAMKA yang sudah memberikan supportnya dalam hal ini, memberikan tempat fasilitas untuk panitia bisa bekerja mengenai studio khususnya. Dan kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga yang paling utama pada Dinas Pendidikan yang sudah memberikan supportnya, ya Ibu Kadis maupun perwakilannya. Mungkin Bapak Hermanto nanti yang bersedia hadir dalam hal ini untuk membuka acara sekaligus memberikan arahan bagi kita semua dalam pelaksanaan workshop ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MGMP IPS SMP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Danang Setia Utomo MPD. Bapak Ibu yang tadi menanyakan absen, nanti absen linknya akan di-share di pertengahan atau di akhir acara, sehingga tidak di-share sekarang ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yaitu arahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kasih PKLK, Bapak Hermanto. Kepada Bapak Hermanto dipersilakan. Baik, tes Bu Wiwi, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Pengurus MGMP IPS SMP DKI Jakarta,
Yang saya hormati teman-teman para guru-guru IPS SMP se-Provinsi DKI Jakarta. Ini yang hadir 156 orang. Apakah hanya via Zoom meeting ya, Bu? Benar Pak, melalui Zoom meeting dan ini peserta yang terdaftar. Ya, cuman suaranya agak ini. Mungkin ini karena di studionya ini agak menggema ya suaranya. Agak menggema ya? Iya. Mohon maaf ini di studionya ada Ya. di. Mungkin bisa volumenya di sana bisa dikecilkan. Baik Pak. Ya, supaya yang lain nggak terganggu juga. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Pada siang hari ini kita insya Allah dalam kondisi sehat dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, khususnya untuk mengikuti kegiatan MGMP yang dilaksanakan selama 4 hari ya Bu Wi ya, selama 4 hari ke depan. Iya, benar. Baik, Bapak Ibu sekalian, salam dan permohonan maaf dari Bu Kadis karena memang beliau diundang. Ya, saya sih sebenarnya nggak diundang Bu, teman Bu Kadis yang diundang. Beliau memang luar biasa sibuknya. Awal tahun ini apalagi ketika mulai dilaksanakan PTM 100% ya, sesuai dengan SKP 4 Menteri. Ini memang Dinas Pendidikan luar biasa nih. Saya pun juga baru sampai dari sekolah-sekolah gitu ya. Karena itu salam dari Bu Kadis dan permohonan maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian dan menugaskan saya untuk ikut bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami di bidang SMP SMA, saya ini di seksi kurikulum bukan PKLK ya. Kalau PKLK itu namanya SD dan PKLK. Di sini bidangnya namanya bidang SMP dan SMA. Nah, saya di kurikulum. Nah, kami memang sangat mensupport dengan semua kegiatan MGMP ya yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena melalui MGMP inilah kompetensi teman-teman, kompetensi Bapak Ibu guru kita harapkan terus bisa ditingkatkan. Saya izin share screen ya, mohon adminnya saya bisa dijadikan co-host supaya bisa share screen. Izin, apakah saya bisa diizinkan share screen? Bisa Pak. Yes, apakah suara saya masih terdengar? Karena kalah oleh suara yang lain-lainnya. Apakah suara terdengar? Terdengar. Baik. Apakah share screen-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Cek. Oh iya. Sudah ya? Sudah. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi kami di bidang SMP SMA memang sangat mensupport semua jenis kegiatan MGMP, baik SMP maupun SMA. Karena melalui MGMP inilah kita yakini kompetensi kita bisa ditingkatkan dan ada berbagi ilmu, ada wadah atau forum untuk berbagi antar kita yang melalui MGMP. Jadi MGMP ini memang adalah ini yang sebenarnya disebut dengan organisasi profesi, itu organisasi profesional ya, pada guru mata pelajaran yang sejenis. Sesama guru IPS SMP kita membuat forum namanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ya, nah MGMP Dinas Pendidikan sangat memandang penting ini ya karena forum MGMP pertemuan guru-guru ya ini sangat strategis untuk peningkatan kompetensi, baik itu terutama kompetensi profesional dan pedagogis tentu ya. Nah kalau kompetensinya meningkat, kita harapkan muaranya adalah kinerja Bapak Ibu guru akan meningkat juga.
ya sehingga prestasi peserta didik, prestasi sekolah bisa ditingkatkan. Nah, oleh karena itu kita menganggap bahwa memang MGMP ini harus terus kita support, kita berdayakan ya, dan tidak boleh mati suri, apalagi berhenti. Nanti teman-teman akan tahu bahwa tadi sudah disebutkan oleh Pak Danang, bahwa kalau kegiatan 4 hari itu Bapak Ibu nanti dengan membuat namanya laporan pengembangan diri itu akan mendapatkan angka kredit 1 angka kredit pengembangan diri. Ya, tanpa ada pengembangan diri, teman-teman yang PNS tidak akan pernah bisa naik pangkat. Ya, nggak bisa, biar angka kredit yang lain banyak pun nggak akan bisa naik pangkat tanpa ada angka kredit dari unsur pengembangan diri. Ya, oleh karena itu memang penting nih, salah satu kegiatan yang menghasilkan angka kredit untuk pengembangan diri yaitu kegiatan sejenis guru sejenis seperti MGMP ini. Nah, maka ini tolong dioptimalkan. Untuk teman-teman yang non PNS jangan takut. Nah, kegiatan ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu modal untuk impasing. Untuk impasing disesuaikan dengan golongan berapa sehingga tunjangan profesi Bapak Ibu juga bisa meningkat. Jadi intinya MGMP ini bisa meningkatkan kompetensi pedagogis, kompetensi profesional. Kalau pribadi dan sosial sudah pastilah, tapi nggak usah saya bahas. Ya, tapi juga untuk kenaikan pangkat untuk yang PNS melalui angka kredit pengembangan diri. Jangan teman-teman yang non PNS bisa bermanfaat untuk impasing untuk peningkatan tunjangan profesi. Ya, jadi ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kalau ini hanya melalui forum Zoom meeting ini dan pesertanya hanya berapa 150 sekian orang, kayaknya sayang banget ya, 161 orang pesertanya ya. Sayang gitu lah. SMP di DKI aja negerinya ada hampir 300 ya, harusnya pesertanya 300-an lebih nih gitu. Belum yang teman-teman swasta. Kalau totalnya bisa 1000-an mestinya ini. Kecuali kalau dibuka di YouTube ya. Kalau hanya 161 menurut saya masih kurang ini minat dari teman-teman MGMP SMP ya, MGMP PS SMP. Oleh karena itu kita mesti sama-sama sebarkan, kita mesti sama-sama kasih tahu. MGMP ini forum untuk peningkatan kompetensi pedagogis, peningkatan untuk kompetensi profesional, kemudian sarana untuk mendapatkan angka kredit dari unsur pengembangan diri. Saya ingatkan sekali lagi, tanpa pengembangan diri, ya kalau 3A ke 3B itu 3 angka kredit, tanpa angka kredit itu, walaupun angka kredit yang lain penuh pun tidak akan bisa naik pangkat itu. Nah, maka satu-satunya yang paling gampang pengembangan diri itu ikut MGMP. Ikut MGMP, apalagi tadi sudah dijanjikan dengan sertifikat ya, mudah-mudahan akan memperlancar teman-teman itu. Nah, untuk yang non PNS bisa digunakan untuk impasing. Jadi ini sangat bermanfaat. Ya, sayang kalau menurut saya kalau teman-teman guru tidak ikut MGMP ini. Ya, sayang sekali. Apakah publikasinya kurang atau memang kurang berminat? Sayang sekali kalau kurang berminat. Harusnya justru mencari kapan ada kegiatan MGMP kita ikut. Ya, karena ini penting sekali untuk Bapak Ibu guru ya. Nah, saya lanjutkan. Tugas Bapak Ibu guru melalui MGMP ini ya tentunya khususnya menghadapi era big data ini ya, era big data sudah 4.0 sudah mulai orang bincang-bincang 5.0 ya, tapi apapun juga lah, tapi tugas era digital terutama era digital kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan. Bapak Ibu sama-sama kita ketahui bahwa perubahan luar biasa cepatnya. Ya, banyak pekerjaan yang dulu ada sekarang hilang. Ya, Pak Pos itu yang dulu dengan Suzuki A100 yang khas, itu semua orang tahu Pak Pos. Petugas penjaga tol yang dulu sangat terkenal dengan iklannya itu. Nah, sekarang udah nggak ada lagi itu. Pos nggak ada, penjaga tol juga nggak ada gitu ya, hilang. Tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu nggak kebayang di kita, ya nggak pernah kita pikirkan bahwa ada pekerjaan yang namanya YouTuber yang ternyata hasilnya luar biasa dibandingkan dengan gaji kita gitu ya.
jauh berlipat-lipat dibanding dengan gaji kita, luar biasa. Nah, itu nggak kita duga sama sekali. Nah, oleh karena itu kita mesti mengantisipasi perubahan di masa depan dengan tentu cara pembelajaran pun juga model-model yang adaptif. Ya, menggunakan media-media yang memang kekinian. Ya, jangan lagi dari awal sampai akhir kita hanya menggunakan whiteboard dengan spidol gitu ya. Dari awal sampai akhir. Kalau memberikan penjelasan oke saja, masih oke ya. Tapi kalau dari awal sampai akhir hanya menggunakan itu, aduh jauh ketinggalan gitu. Kenapa? Karena sekarang pembelajaran berbasis IT sudah cukup banyak. Nah, yang sangat menarik bagi anak-anak juga cukup banyak. Ya. Nah, pembelajaran model-model pembelajaran apa sih sesuai dengan tuntutannya? Ini saya ya. Nah, ciri abad 21 itu kan big data tadi ya, informasi. Orang yang kalau pegang informasi maka orang itu akan menguasai medan, menguasai lapangan. Ya. Nah, informasi ini tersedia di mana saja, kapan saja. Namanya big data kan. Asal kita buka Google, maka kita akan mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kemudian era komputasi, ya, komputasi dengan menggunakan mesin lebih cepat, perhitungan jadi lebih cepat. Nah, otomasi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa dengan otomasi, dengan robot-robot, ya era robot sekarang menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat. Era komunikasi, sekarang komunikasi dari mana saja, dalam waktu hitungan detik, komunikasi itu sudah menyebar ke seluruh penjuru. Ya, dari mana saja asalnya dan kemana saja. Nah, kita mesti. Nah, terkait dengan itu, maka model pembelajaran kita pun harus menyesuaikan ini. Ya, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu bukan diberitahu. Kalau dulu kan kita hanya mengandalkan apa yang dari Bapak Ibu guru kita, apa yang beliau sampaikan itulah. Ya, paling dengan buku paket yang kita pegang gitu kan, diberitahu oleh guru. Kalau sekarang guru cukup menjadi inspirator, menjadi motivator, ya. Yang mau kita berikan ini loh, ada beberapa sumber data, ada webnya seperti ini. Silakan coba anak-anak bisa kalian baca ini, nanti dibuat resumenya gitu ya. Ada jawab soal-soalnya itu dikerjakan, dicoba gitu. Karena udah kalau anak yang kreativitasnya luar biasa, dia akan senang sekali nih mencari sumber-sumber yang demikian ya. Apalagi kita berikan ya beberapa sumber utamanya gitu. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah. Ya, ini kenapa begini, ini bagaimana kalau begini. Jadi anak itu terus rasa penasarannya ditimbulkan, digali. Bukan hanya ini masalahnya seperti ini, selesai gitu ya. Tapi kenapa begitu? Nah, ini mata pelajaran IPS tentu Bapak Ibu ya lebih paham bagaimana untuk mendesain mata pelajaran itu agar menimbulkan rasa keingintahuan anak. Ya, yang kami tahu metode inquiry itu begitu, bertanya dan bertanya terus, anak itu bertanya ya, sampai ketemu dia jawaban yang dia inginkan. Ya. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis. Ya, bagaimana ini data-datanya seperti ini, kalau datanya seperti ini kira-kira prospeknya seperti apa, itu ya. Jadi ya bukan hanya itu saja, tapi dia berpikir ke depan ya, perspektif. Nah, kemudian tidak lupa yang penting juga ini, eranya sekarang ini Bapak Ibu sudah berubah. Kalau dulu paradigma yang utama itu adalah paradigma kita bersaing, kita berkompetisi. Ingat dulu waktu saya mau masuk perguruan tinggi itu pesan dari guru-guru saya harus berani berkompetisi gitu. Dengan kalau mau masuk perguruan tinggi negeri itu luar biasa jumlah yang berminat dibandingkan dengan kursi yang tersedia itu nggak sebanding. Oleh karena itu harus berani berkompetisi itu. Dulu selalu begitu. Dalam kehidupan pun harus berani berkompetisi, itu pesan guru-guru kita, orang tua kita dulu begitu. Nah, era sekarang paradigmanya berubah. Bahwa kompetisi itu ada, ya pasti itu sunatullah. Bahwa harus ada, namanya itu pasti ada berkompetisi. Tetapi
untuk menentukan suksesnya itu bukan berarti harus kita berkompetisi terus mengalahkan orang lain lalu kita sukses, tidak. Kita mengalahkan orang lain lalu kita menang, belum tentu kita menjadi sukses. Ya. Bagaimana supaya sukses? Kita harus bekerja sama justru dengan orang yang sekitar kita, berkolaborasi. Ini ya Pak, di DKI Jakarta ini di mana-mana Pak Ibu bisa lihat nih, Jakarta Kota Kolaborasi, ikonnya ya di pojok-pojok kota ada di chat itu. Bahkan Bapak Ibu kalau ke Dinas Pendidikan banyak teman-teman kita, para kasih, para kabid yang menggunakan rompi Jakarta Kota Kolaborasi itu ya. Karena memang paradigmanya kalau kita ingin sukses itu adalah kita membuat networking, membuat jaringan, berkolaborasi. Oleh karena itu sekali lagi kami mengapresiasi MGMP ini adalah salah satu bentuk kerjasama, salah satu bentuk kolaborasi sesama guru IPS. Ya, kalau kita ingin sukses, ayo bersama-sama berkolaborasi dalam MGMP IPS. Bukan berarti bahwa kamu kan guru SMP sana, saya guru SMP ini, terus kemudian timbul persaingan. Yang ada kalaupun menang nggak akan sukses kita gitu. Ya, suksesnya kita itu karena sekitar kita juga ikut sukses, maka akan bersama-sama itu sukses kita raih ya. Berkolaborasi ini penting. Nah, ini perlu ditekankan ke anak-anak kita juga ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan peningkatan kompetensi melalui MGMP itu yang utama adalah profesional. Caranya gimana? Membahas materi pembelajaran yang esensial. Sering saya ini guru Bapak Ibu, saya background saya juga guru, saya guru fisika SMA. Ya, saya pernah menjadi kepala sekolah, pernah menjadi pengawas, jadi saya tahu banget dapurnya sekolah ya, Pak, sama dengan Bapak Ibu guru lah ya. Bapak Ibu sama saja, background saya guru SMA. Ya. Kita bahas materi yang bahkan sesama kita aja kadang-kadang timbul perbedaan persepsi. Sering gitu, ketika kita bertemu tuh persepsinya ini, nah akhirnya kita gali tuh. Bahkan kalau dulu kita undang narasumber. Kita undang narasumber, dulu namanya, kalau kita mengundang itu namanya LBM, latar belakang materi. Bagaimana materi ini dijelaskan. Nah itu penting karena kadang-kadang ada perbedaan persepsi sesama guru aja ada itu. Guru fisika yang ini pengalaman kami ya gitu. Nah ini penting untuk dibahas sehingga kompetensi profesional kita akan makin meningkat. Ya. Kemudian kompetensi pedagogis. Nah kalau materi yang sulit ini cara mengajarnya pakai metode apa sih ini? Ini kadang-kadang perlu juga. Kalau kami di fisika itu ada ini materi ini kalau lebih enak kalau pakai demonstrasi gitu. Kalau ini langsung pakai praktikum aja. Nah, itu ini metode-metode ini penting dan itu kalau di MGMP zaman dulu kami menggalakkan selalu ada jam khusus mengenai peer teaching. Jadi pembelajar sebaya. Nggak apa-apa yang menguasai suatu materi dengan metode yang memang tepat gitu ya. Mengajar, kita semua berperan sebagai peserta didik. Tetapi dari situ kita belajar, oh ternyata kalau materi ini dengan metode ini, cara penyampaiannya luar biasa nih. Nah itu, jadi kompetensi pedagogis kita bisa, jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya di MGMP itu ada peer teaching boleh. Zaman sekarang pun bisa, silakan. Kita kan belajar itu dari situ, belajar dari orang lain. Bagaimana mengajarkan materi ini? Ya, kalau misalnya pelajaran IPS, dengan kita putarkan video, kemudian nanti setelah itu kita diskusi, misalnya gitu ya. Oh ternyata kalau dengan potongan video singkat, ini lebih mengena ini. Nah ini kompetensi pedagogis kita juga diasah di situ. Ya dua kompetensi lain, kepribadian ya pastilah kalau ketemu dengan teman-teman, ya bahasa kita atur, cara berpakaian pastilah masa ya guru, cara berpakaiannya kayaknya kompetensi pedagogis, kepribadiannya pasti diatur. Cara berkomunikasi berarti kompetensi sosialnya ya. Tapi yang saya tekankan kompetensi profesional dan pedagogisnya ini mesti meningkat nih. Jadi silahkan dalam suatu kegiatan gitu dibuat peer teaching gitu. Peer teaching tapi serius, yang berperan sebagai guru serius, yang berperan sebagai siswa serius sambil sama-sama belajar. Ya, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Karena rekan-rekan kita dalam MGMP harus saling memberi dan saling menerima. Ya, ini perlunya MGMP Bapak Ibu. Lanjut, ini hasil yang diharapkan nanti. Tentu dengan ikut MGMP, wawasan pengetahuan Bapak Ibu guru bisa meningkat nih. Ya, makin luas wawasannya,
bagaimana cara menyusun dan mengembangkan silabus, aturan atau langkah-langkah pengembangan silabus itu seperti apa sih, ada berapa langkah, langkahnya apa saja, kita tahu gitu. Bagaimana kita membuat RPP yang disebut RPP 1 lembar itu apakah benar-benar 1 lembar atau gimana. Nah, kita saling berbagi di situ. Silakan kita saling berdiskusi di situ, ya, berdebat untuk kebaikan, untuk ini yang penting kita punya dasar gitu, bukan berdebat kusir. Ini loh dasar teorinya, ini kalau dasar teorinya ini gitu ya. Kemudian kita menyusun bahan ajar. Nah, ini Dinas Pendidikan berharap sekali nih. Semua guru mestinya sudah memiliki bahan ajar berbasis IT. Ya minimal berupa PowerPoint, PPT. Nah, syukur-syukur kalau misalnya ada berupa video singkat gitu ya. Tapi minimal ada PPT-nya. Setiap KD ya, kompetensi dasar itu ada PPT-nya, bahan PPT. Sehingga kita mengajar itu bisa menggunakan laptop, kemudian ada LCD-nya di situ, kemudian di PPT-nya itu dicantumkan sumber-sumber laman-lamannya ya, webnya dari mana, sehingga nanti ini kalau kalian anak-anak kalau mau memahami ini lebih dalam lagi, ini webnya nih, coba kita klik di situ muncul bahan-bahan ajar, sehingga anak-anak makin tertarik. Nah, contoh dari ini kalau kita ingin film singkatnya ini diklik, muncul film. Nah, eranya sudah harusnya sudah begitu nih. Ya, mohon maaf saya ngajar terakhir sebelum jadi kepala sekolah maksudnya. Walaupun kepala sekolah juga ngajar, cuman ngajarnya hanya soal-soal dari soal tahun 2003. Tapi tahun 2003 itu saya punya bahan ajar berbasis IT berupa PPT itu lengkap, ya lengkap sekali, KD-KD lengkap sekali. Dari mana? Ya dari MGMP. Sebagian kita bikin, sebagian dari MGMP, sebagian dari wilayah lain gitu ya. Ini perlunya kita komunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan teman, dengan MGMP wilayah lain, misalnya MGMP Bekasi, MGMP Bogor, saling tukar kita, sehingga kita punya bahan ajar yang bagus lah. Nanti kita edit aja, kita sesuaikan dengan di sekolah kita atau dengan daerah kita, ya. Dan jangan lupa saya mengingatkan bahwa MGMP, mungkin Pak Danang dan Bapak Ibu para pengurus juga ingat bahwa Bapak Ibu diwajibkan, setiap MGMP maksudnya diwajibkan untuk menyusun bahan ajar berbasis IT, berbasis TIK, kemudian diupload di YouTube boleh atau di link apa gitu. Setelah itu linknya itu diserahkan ke Pak Sabta ya, koordinator MGMP SMP, Pak Sabta Nur Rahman. Ya, tolong Pak Danang ini dicek apakah IPS sudah atau belum nih. Jangan sampai belum ya. Bahan ajar semuanya IPS. Sehingga nanti seluruh guru IPS di DKI boleh mengambil bahan itu, silahkan itu. Memang tujuannya untuk berbagi. MGMP berbagi demi tadi pelayanan yang prima kepada peserta didik. Tadi kan begitu. Kalau amunisinya, senjatanya banyak, guru-guru, ya bahan ajarnya ini menarik, ya tentu pelayanan kepada peserta didik akan prima. Tapi kalau mengajarnya hanya pakai spidol, hanya pakai whiteboard dari awal sampai akhir, mau pelayanan prima gimana, pasti anak-anak bosen gitu. Nah ini tolong dibuat bahan ajar berbasis IT, kemudian diupload, ya, di-share ke Pak Sabta, nanti akan kita bagikan ke seluruh guru-guru di DKI pada sekolah melalui kepala sekolahnya. Nah, teman-teman yang tidak punya bahan ajar berbasis itu silahkan ambil, silahkan kita berbagi itu. Ini letak berkolaborasi ya, untuk nanti sehingga semua guru punya bahan berbasis IT, bisa mengajar di sekolahnya berbasis IT untuk maju bersama tadi untuk seluruh DKI. Ya, kita berharap demikian ya untuk mata pelajaran IPS juga begitu. Jangan sampai masih tradisional saja gitu ya. Kemudian membahas strategi, metode pendekatan, ya, sumber belajar, termasuk membahas KKM bagaimana cara menentukan. Ya dari 1000 sekian SMP itu kadang-kadang mohon maaf masih ada teman guru kita yang salah persepsi ketika bagaimana sih menentukan KKM itu gitu. Nah, itu belum paham benar. Kadang-kadang main tembak pokoknya seginilah angkanya itu. Nah, ini masih di sama-sama dipahamkan gitu ya. Kemudian bagaimana melaksanakan remedial yang baik, bagaimana membuat
soal tes, apakah itu tes atau asesmen untuk diagnostik, asesmen untuk tengah semester, asesmen untuk akhir semester gitu ya. Juga menganalisis hasil belajar anak-anak. Kemudian menyusun program dan melaksanakan program pengayaan gitu ya. Termasuk berbagai masalah yang dihadapi oleh MGMP. Tapi yang terkait dengan pembelajaran ya, bagaimana solusinya ini penting dilakukan di MGMP. Nah, memberi kesempatan untuk berbagi. Caranya gimana tadi? Kita ambil beberapa materi-materi esensial yang penting, kemudian yang kita bagi. Ini materi ini, Bapak ini yang menguasai, materi ini, Ibu ini. Habis itu kita jadwalkan untuk peer teaching. Itu. Jadi yang memang sangat mampu silakan berbagi. Yang merasa saya kurang menguasai ini, jangan lupa untuk bertanya. Jangan malu bertanya. Ya, bertanya saja ini dengan teman-teman kita. Di sini letaknya kita untuk saling berbagi, saling memberi di MGMP supaya kita maju bersama, hebat semua itu. Ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ya, mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Kalau kita lihat ternyata ini pendekatan bagus nih, bahan ajarnya bagus, pendekatannya bagus, jangan malu-malu kita adopsi. Ya, kita sesuaikan saja sedikit, kita modifikasi sesuaikan dengan sekolah kita. Ya. Kemudian memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di sekolah tentu ya. Nih. Memperbaiki budaya kerja, meningkatkan proses pendidikan dan pembelajaran, dan juga jangan lupa mengembangkan kegiatan mentoring dari guru senior ke junior. Senior dan juniornya saya miringkan, karena senior dan junior tidak harus tergantung dari ilmu, tidak tergantung dari usia, tapi dari pengetahuan. Di sisi di satu sisi guru-guru yang sudah sangat lama, mungkin pengalamannya beliau akan luar biasa. Harus kita hargai pengalaman beliau. Tetapi dari segi di sisi lain ya, katakanlah dalam sisi IT gitu ya, membuat PPT yang cepat dan bagus, harus kita akui bahwa teman-teman kita yang junior itu luar biasa. Nah, ini kalau dipadukan guru-guru senior yang pengalamannya luar biasa dengan guru-guru junior yang kemampuan IT-nya luar biasa, ini kalau saling berkolaborasi akan menghasilkan yang dahsyat gitu. Nah, jadi jangan yang senior mengatakan lu anak kemarin sore bisa apa? Nggak ada istilah gitu. Yang junior juga begitu, situ tua-tua kejemur doang nggak bisa. Jangan sampai seperti itu. Justru harus kita saling berkolaborasi, saling memberi menerima sehingga kita hebat semua tadi. Ya, sesama guru IPS SMP DKI Jakarta. Saling memberi dan menerima ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan nanti di MGMP Bapak Ibu ya. Nah, ini dicek lagi nanti Pak Danang dan teman-teman, apakah AD/ART-nya masih ada? Kalau ada, apakah masih relevan? Ya, kemudian program kerja tahun 2022 ini apa, sudah tersusun belum? Kalau udah, harus sosialisasi kepada seluruh anggota supaya sama-sama tahu gitu ya. Nah, kemudian penguatan kegiatan MGMP. Ya, kurikulum opsional 2022 itu seperti apa? Kita MGMP mesti proaktif, harus tahu nih. Kan sekarang kementerian sudah menggemakan ini tahun 2022 akan ada kurikulum opsional. Seperti apa sih gitu? Minimal kita harus mencari tahu nih, mencari tahu. Ya, kemudian di era sekarang ini yang utama kan literasi dan numerasi ini. Literasi, numerasi, digitalisasi. Nah, ini MGMP IPS jangan ketinggalan. Nah, literasi, numerasi Pak, gimana pelajaran ini? Pasti bisa. Ya, numerasi. Kita cari bersama-sama nih. Ya, tidak harus semua KD tertentu apa yang, kalau literasi udah pasti ya, tapi numerasi apa yang bisa masuk di situ. Karena eranya memang ya dari bacaan apa gitu, nanti kita masukkan unsur-unsur numerasi di situ. Yang lebih tahu pasti Bapak Ibu. Ya. Kalau saya karena saya guru fisika ya pasti nggak terlalu paham, walaupun saya sangat senang dengan pelajaran sejarah, ya tidak seluruh IPS, tapi sejarah saya sangat senang saya dengan pelajaran sejarah itu. Ya, karena dengan membaca biografi tokoh-tokoh itu menimbulkan semangat yang luar biasa itu. Ya, kemudian juga semua dicoba diproses di IT kan. Ya, administrasi pembelajaran semua punya program tahunan, program semester, RPP itu basisnya IT. Punya berbasis IT diadministrasikan secara IT dan
semua guru punya itu, akan luar biasa itu ya. Jadi ini guru ini teman-teman kita, kalau mereka maju kita maju, ya kita maju bersama gitu. Jangan tidak ada unsur saling menjatuhkan dan itu, atau itu kan SMP-nya beda. SMP deh, suatu saat kita akan dipindah ke SMP itu, karena kan sekarang guru mutasinya rutin ya. Jadi harus kita menganggap bahwa itu adalah memang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang saling berbagi ya, supaya kita ajak maju bersama. Oleh karena itu saya mengharapkan ini pesertanya MGMP ini harusnya di atas 500 orang nih. Ya, jangan sampai cuma 185 gitu. Ya. Nah, kemudian bahan ajar berbasis IT tadi Pak Danang ya, tolong dicek nih semua KD harus ada. Kalau belum ada, cek di anggotanya siapa yang punya bahan ajar ini, kita himpun semua sehingga lengkap bahan ajar dari kelas 7 sampai kelas 9, dari A sampai Z-nya lengkap, dan diupload di link, dibuat linknya diupload, kemudian linknya diserahkan ke Pak Sabta sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru di IPS di DKI Jakarta ya. Kemudian juga penguatan PTM dan blended learning. Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang ini kan sudah mulai dilaksanakan PTM 100%. Tetapi tolong nih saya wanti-wanti ya, jangan sampai bahasa ke orang tua ini pokoknya sekarang nggak ada lagi, kalau nggak ikut PTM nggak boleh. Ya, jangan ada kata-kata itu. Bahwa Kementerian SKB 4 menyatakan bahwa PTM dilaksanakan 100% oke. Kita berupaya melaksanakan pembelajaran 100% oke. Tetapi kita harus tahu juga bahwa kondisi setiap anak itu berbeda. Siapa tahu, mohon maaf, anak itu punya komorbid sehingga belum boleh divaksin. Orang tuanya sangat ketakutan ya karena belum vaksin itu, sehingga takut kalau tertular. Sementara dia komorbid itu berarti kondisi kesehatannya sangat rawan misalnya. Nah, kalau ada yang demikian, sejauh orang tuanya datang ke sekolah membuat pernyataan bahwa anak kami belum bisa ini, jangan dipaksakan harus ikut PTM. Kita layani blended learning yuk, minimal. Kita WA, oke kalau gitu nanti sering lihat WA-nya ya, pas materi ini kita kirim bahan materinya apa atau sumbernya misalnya linknya, kalau mau belajar ini silakan kamu baca, kemudian soal-soalnya dijawab. Melalui itu saja sudah blended kan, pemanfaatan IT melalui WA saja. Tapi kalau dari seluruh sekolah itu misalnya kelas 7-nya ada 12 orang yang nggak bisa seperti itu, nah, boleh Bapak Ibu tetap pakai blended learning, boleh sore hari begitu, ayo yang 12 orang Zoom yuk kita belajar blended learning, boleh ya. Jadi tetap kita layani, dan waktunya penilaian kalau itu ya kita nilai gitu ya. Tapi saya yakin ya, orang tua kalau anaknya sehat dan kondisinya, orang tua pun pasti senang kalau anaknya sekolah gitu ya. Jadi kalau dia tidak bisa ikut PTM 100% sekarang ini, pasti ada suatu hal yang memang sangat mengkhawatirkan orang tua itu. Nah, ini harus kita pahami. Jadi jangan sampai pokoknya nggak boleh harus ikut PTM, jangan sampai ada begitu ya. Ini membuat masyarakat nanti gelisah. Pokoknya kita kondisinya seperti apa, orang tuanya suruh datang aja, suruh cerita. Nah, dengan cerita itu nanti kita akan paham dengan wali kelasnya gitu ya, kita akan paham, oh ternyata ada masalah yang memang sangat luar biasa sehingga anak ini belum berani ke sekolah misalnya gitu, sehingga kita tahu gitu ya. Tahu. Nah, ini kita layani dalam bentuk yang paling sederhana ya, via WA ya gitu kan. Yang penting anak merasa terfasilitasi. Nanti ketika ulangan ya kasih ulangannya. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semua segera sehat dan bisa divaksinasi sehingga bisa ikut ini ya. Jadi blended learning bukan berarti bahwa terus hilang, enggak. Dalam kondisi tertentu bisa dilakukan. Misalnya karena musim hujan, tiba-tiba hujan yang luar biasa, banjir, ya sebagian besar anak nggak bisa berangkat ke sekolah, di daerah sekolahnya itu daerah banjir misalnya, oh diubah seketika blended learning aja. Ada yang PTM tapi juga disiarkan blended learning sehingga anak-anak yang nggak bisa datang ke sekolah masih bisa. Jadi blended learning masih bisa dimanfaatkan dalam kondisi sekarang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini mengenai angka kredit, jadi sudah saya sampaikan bahwa akan bermanfaat nanti ya Bapak Ibu. Ini link bahan ajar SMA, semuanya sudah diupload di sini. Ini kalau diklik ini akan muncul matematika adanya di apa di Pak Kasmadi. Kalau SMP di Pak Sabta, baru artinya belum semuanya, sehingga belum di link yang besarnya, tapi link masing-masing mata pelajaran sudah ada di Pak Sabta. Nanti Pak
Danang dan pengurus yang lain silakan komunikasi dengan Pak Sabta. Ya, apakah IPS sudah lengkap atau belum? Kalau belum dilengkapi, teman-teman yang punya bahan ajar yang bagus share ke Pak Danang supaya diupload ya, sehingga nanti semua guru-guru IPS di DKI bisa terfasilitasi punya bahan ajar yang bagus untuk ini. Gitu ya, kita kan ingin maju bersama, gitu ya. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para guru IPS SMP, saya berharap MGMP ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, bermanfaat dalam melaksanakan pembelajarannya, gitu ya. Terima kasih pada para narasumber. Ini kami dari Dinas Pendidikan sangat mendukung kegiatan MGMP IPS ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan sukses semua untuk kegiatan MGMP. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Hermanto yang telah memberikan arahan dan sambutan, sekaligus mohon untuk membuka workshop hari ini, Bapak. Sekaligus membuka ya Bu Wiwi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita buka kegiatan MGMP IPS SMP pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan demikian kegiatan MGMP IPS SMP Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah diinisiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Hermanto. Baik, Bapak Ibu, kepada Bapak Hermanto mohon tetap di tempat. Kami akan mengadakan sesi foto bersama dengan Bapak Hermanto. Untuk Pak Jainal dipersilakan. Dimulai dari halaman 1. Oke, sebentar ya. Oke, halaman kedua. Baik, halaman ketiga. Halaman 4, semua ada 8 slide ya, Bu. Lima, baik, 6, tujuh, baik, satu lagi, slide ke-8. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Hermanto atas kehadiran arahan yang telah diberikan kepada kami, guru-guru IPS di Provinsi DKI Jakarta, dan beberapa peserta dari provinsi lain yang ikut bergabung dengan kami belajar bersama untuk Bapak Hermanto, jika ada keperluan dipersilakan jika ingin keluar dari itu. Terima kasih. Ya, saya pamit Bapak Ibu, terima kasih ya, mohon izin. Terima kasih Bapak Hermanto, hati-hati di jalan. Sukses selalu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu peserta workshop, selanjutnya yaitu prakata dari Ketua Prodi Magister Pendidikan IPS UHAMKA Jakarta, yaitu Profesor Dr. Haji Suswandari MPD. Kepada Prof. Suswandari dipersilakan. Terima kasih Ibu Nancy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Profesor Dr. Adi MPD, jajaran Sekretaris
Akademik dan Dr. Budi Akbar MPD dan Ibu Sekretaris Bidang 2, Ibu Isana El Guluko MPD. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nadiana SPD MPD, atau yang mewakili, dan juga Kasih PKLP Bapak Hermanto dari Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara ini. Dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua MGMP IPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Danang Setiautomo MPD, dan juga beserta seluruh jajaran pengurus MGMP IPS di Provinsi Jakarta, juga Ibu Ketua Panitia Pelaksana workshop pada hari ini, dan seluruh tim pelaksana workshop pada pagi hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu dan Bapak Guru IPS di Provinsi DKI Jakarta khususnya, dan juga Ibu dan Bapak Guru IPS di seluruh wilayah Indonesia. Selamat datang di acara pada siang sampai sore hari nanti. Rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmah dan karunia-Nya. Kami dari program Magister Pendidikan IPS UHAMKA bisa bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan upaya pengembangan ilmu dan profesionalitas kita yang kita ampu pada saat ini. Sebagai guru hebat mengabdi untuk Indonesia Jaya, khususnya melalui bidang studi IPS. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ketua MGMP IPS dan seluruh jajarannya yang kami banggakan, hari ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi saya terkait dengan profesi yang telah saya tekuni selama ini dan pengabdian saya pada tugas baru yang baru saya emban mulai bulan Desember 2021 sebagai Ketua Program Magister Pendidikan IPS di Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Sebagai insan yang mengemban profesi yang sama, yaitu IPS dan pengajaran IPS, serta rumpun pendidikan ilmu sosial lainnya, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan PKN, saya merasa satu visi dengan Ibu dan Bapak semua, dan saya semakin bersemangat untuk dapat mengemban tugas ini dalam menjalankan misi yang telah digariskan tentang bagaimana mengajarkan IPS yang ideal dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang bermartabat dalam kancah global pada saat ini. Pengajaran IPS menjadi tantangan besar bagi kita semua terkait dengan perubahan sosial yang begitu cepat dan mengubah seluruh sendi kehidupan nyata. Guru IPS ditantang untuk mampu menyajikan pengajaran yang dapat mengembangkan cara berpikir kritis, interaksi kolaborasi antar bangsa, memahami perbedaan, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta mencintai lingkungan dan menjaga keberlanjutannya. Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan yang terus berjalan diiringi dengan perubahan kurikulum dalam pengajaran adalah tantangan lain buat kita semuanya. Kurikulum baru tahun 2022 telah menghadirkan kebijakan linearitas bidang studi bagi para guru dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai guru mata pelajaran yang hebat di kelas, di luar kelas, dan juga di masyarakat. Sehubungan dengan itu, kami program studi Magister Pendidikan IPS UHAMKA hadir bersama Ibu dan Bapak, sekaligus mengajak Ibu dan Bapak, kerelaan Ibu dan Bapak untuk menyisihkan waktu dalam pengembangan diri, pengembangan profesi dengan menempuh studi lanjut dan bergabung bersama kami di Magister Pendidikan IPS UHAMKA. Kami siap berkolaborasi dengan Ibu dan Bapak sekalian, dengan dinas provinsi di beberapa kota termasuk DKI Jakarta,
untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Lahirnya guru IPS yang adaptabel, kontekstual, dan bisa menyajikan pengajaran IPS yang tidak membosankan adalah program utama kami dalam layanan pengajaran di Magister IPS UHAMKA. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan, marilah kita terus mengisi diri dengan berbagai aktivitas pengembangan profesi. Sebagai bukti nyata kehadiran kita semua dalam pembangunan di Indonesia tercinta ini. Warga yang cinta damai, warga yang penuh cinta kasih dan saling menghargai, serta mudah berkolaborasi dengan yang berbeda dan menjadi warga negara yang efektif serta bertanggung jawab adalah tujuan akhir dari pengajaran IPS yang kita sajikan dengan benar. Akhir kata, mari kita terus melaju dan mengembangkan diri untuk kemajuan bangsa. Kami tunggu kehadiran Ibu dan Bapak berkolaborasi bersama kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam kegiatan di hari ini. Kami sangat support pengembangan MGMP IPS di DKI Jakarta dan juga di beberapa daerah lain. Satu pantun sebelum saya tutup. Terbang tinggi, burung kamar membentang bumi. Orang haus berlari menuju alma-mater. Semangat tinggi para guru IPS pengejar karya. Bertemu menyatu dengan program Magister Pendidikan IPS UHAMKA. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat yang nikmat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami MGMP IPS SMP Provinsi DKI Jakarta mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prodi Magister Pendidikan IPS UHAMKA yang telah memberikan room kepada kami dan studionya untuk kami manfaatkan dalam acara workshop yang akan berlangsung tanggal 4 sampai tanggal 7 Januari 2022. Bapak Ibu ya peserta workshop, mumpung ini ada ketua prodinya yaitu Profesor Suswandari. Bapak Ibu yang masih S1 dan ingin melanjutkan S2 dan S2-nya linier, yaitu pendidikan IPS, supaya nanti kalau naik pangkat bisa nilainya tinggi, Bapak Ibu angka kreditnya, bisa masuk ke Prodi Magister Pendidikan IPS UHAMKA. Ya syukur-syukur nanti mendapatkan beasiswa atau diskon Bapak Ibu, mumpung di sini ada Prof ya. Untuk guru-guru iya, nanti untuk guru-guru sepertinya ada diskon Bapak Ibu untuk yang S2-nya. Kalau yang S3 kayaknya yang mendapatkan beasiswa biasanya adalah dosen ya. Kalau dosen itu biasanya untuk dosen biasanya diberikan beasiswa untuk melanjutkan S3. Tetapi untuk S2 silakan Bapak Ibu ya yang masih S1 dan ingin melanjutkan pendidikannya supaya linear dan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya terhitung besar, silakan masuk ke Prodi Magister Pendidikan IPS UHAMKA. Selanjutnya yaitu Selayang Pandang MGMP IPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Pak Dede dipersilakan untuk menayangkan Baik, terima kasih Pak Jenal. Bisa dibuka mute-nya. Yang menyampaikan saya atau Pak Dede nih, Bu? Pak Dede?
Langsung Pak Jainal saja. Yang saya aja. Oh gitu. Baik Bu. Sebentar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar. Ya, untuk selayang pandang kita akan sampaikan melalui PowerPoint. Ya. Ya, ini pengurus MGMP IPS SMP DKI Jakarta. Ya, MGMP IPS SMP DKI Jakarta. Kami guru mata pelajaran IPS Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama SMP Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Menyadari pentingnya usaha bersama dalam membina, meningkatkan dan pengembangan profesionalisme guru IPS SMP demi terbangunnya masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami sepakat untuk bergabung dalam suatu wadah organisasi yang diatur dengan anggaran dasar. Berdasarkan kesepakatan tersebut yang dilandasi semangat ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani serta moto dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Maka kami para guru IPS SMP Provinsi DKI Jakarta bersama-sama membentuk organisasi profesi yang diberi nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS Sekolah Menengah Pertama Provinsi DKI Jakarta yang disingkat MGMP IPS SMP Provinsi DKI Jakarta. Organisasi profesi ini diberi nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS SMP Provinsi DKI Jakarta yang disingkat dengan MGMP IPS SMP Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari organisasi ini ialah yang pertama memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, mengembangkan kemampuan profesi guru dan sebagainya. Memberi kesempatan. Maaf Pak Jainal. Ya Bu. Slide-nya tidak bergerak. Slide-nya kelihatan nggak Bu? Maaf. Iya kelihatan tapi belum bergerak. Sebentar saya ulang ya Bu. Gimana Bu Wiwi? Slide-nya belum bergerak, bisa di slide show saja. Oh gitu. Slide show sebentar Bu ya. Di saya kayaknya ada masalah di laptopnya mungkin Bu. Di saya bergerak. Coba. Kelihatan Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Baik. Di tujuan ya Bu ya? Sampai tujuan. Tidak, selain Berjalan. Jangan di slideshow Pak, langsung diklik satu persatu saja. Oh gitu? Iya. Baik. Slide-nya nggak ke jalan, nggak keputer, Pak. Oh gitu, baik Bu ya. Ya baik Bu, singkat satu ya tadi dari tujuan. Oke, memberikan kesempatan kepada anggota MGMP untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi anggota MGMP. Kemudian memberdayakan dan membantu anggota MGMP dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah, mengubah budaya kerja anggota MGMP, meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesi. Kemudian meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik, meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan anggota MGMP melalui pemberdayaan ekonomi kreatif, memberdayakan dan membantu anggota MGMP dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah, mengubah budaya kerja anggota MGMP, meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesi.
meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil pelajaran peserta didik, Kan kompetensi guru melalui tadinya kan yang di Pasar Boni, Kampung Rambutan. Terus tahun berapa itu pindah ke sekarang? Anggota Korem MKMP Timur. melalui pemberdayaan ekonomi kreatif. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk pengurus MKMP DKI Jakarta periode 2021-2025, Dewan Penasehat berikut sebagai berikut. Seperti kami tampilkan di layar, ada Bapak Dr. Andes Narito MPD, kemudian Bapak Agus Mulyono MPDI, Bapak Agus Sutarto MPD, Dr. Andes Marlan Kasni, Bapak Ahmad Hambali. Kemudian untuk ini adalah salah satu pertemuan atau pada waktu itu musyawarah di SMP 59 kalau nggak salah ya. Baik, kemudian untuk pengurus inti Bapak Ibu, di sini Ketua MKMP IPS SMP DKI Jakarta adalah Bapak Danang Setia Utomo MPD, kemudian Wakil Ketua 1 Bapak Edi Sumardi MPD, Wakil Ketua 2 Bapak Sri Wahyuni MPD, dan Sekretaris Ibu Esmawati Siagian MPD. Untuk bidang organisasi dan kerjasama antar lembaga, Bapak Ade Kusnandar MPD sebagai koordinator, anggotanya Bapak Ibnu Khaldun MPD, Bapak Dr. Andes Radikin MPD, Bapak Antonius Hermanta MM, dan Ibu Dr. Anda Eni Sulistianingsih. Untuk bidang kompetensi guru, Ibu Sukasni MPD, Bapak Cecep Salim MPD, Ibu Huswatun Hasanah MPD, Bapak Ubaidillah SE, Ibu Hindun MPD. Untuk bidang kompetensi peserta didik, Ibu Wiwin Supriyaningsih SPD, Ibu Ida Catur Ernawati MPD, Bapak Haris Risnandar SPD, Bapak Kusnandar MPD, dan Ibu Evi Novawanti. Kemudian selanjutnya untuk bidang data dan publikasi, yaitu koordinator Bapak Didin Awaludin MPD, kemudian Bapak Yanal Ma'arif SPD, Bapak Dede Andrian SPD, Ibu Ani Hendriani SPD, dan Bapak Ilyas SPD. Yang terakhir adalah bidang kewirausahaan, yaitu koordinatornya Bapak Sugiono MPD, Ibu Evita Wulandari MPD, Ibu Nursaida MPD, Ibu Intan Novianti Halida SPD, dan Ibu Siti Saroh MPD. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jainal Ma'arif yang telah memberikan selayang pandang MKMP IPS Provinsi DKI Jakarta. Cuman tadi kayaknya nama saya di skip ya Pak. Maaf Bu ya. Mungkin Bapak Ibu peserta di sini bingung, di flyernya Bu Wiwi adalah bendahara tapi tidak disebut gitu atau di skip ya Pak ya. Grogi Bu Wiwi. Iya, disebut sendiri. Ya, ada saya sebut sendiri, saya Wiwi Ika Yulistewati, Bendahara MKMP IPS Provinsi DKI Jakarta. Kemudian tadi yang keskip lagi adalah Ibu Tesi, Wakil Sekretaris. Kemudian Bapak Agus Haryanto, Wakil Bendahara. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu selayang pandang UHAMKA. Selayang pandang Pasca Sarjana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memiliki visi utama yang unggul dalam mendidik sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu serta pengembangan berbagai bidang ilmu, melaksanakan berbagai kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan disiplin ilmu,
melaksanakan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi dari penelitian dan pengembangan berbagai disiplin ilmu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat, mewujudkan semua kegiatan pasca sarjana UHAMKA sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dalam visi Prophetic Entrepreneurial University di tahun 2045 merupakan sekolah pasca sarjana utama yang unggul dalam mendidik sumber daya manusia sehingga memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Untuk mendukung visi tersebut, maka sekolah pasca sarjana UHAMKA melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan sistem pembelajaran blended learning dengan perbandingan 40-60%. Selama masa pandemi COVID-19 ini, seluruh proses perkuliahan dilaksanakan secara daring. Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA sebagai kampus Islami berkemajuan menerapkan budaya saling belajar yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan kebinekaan, sehingga secara terus-menerus dapat meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial sepanjang hayat, sehingga menghasilkan generasi unggul yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA dengan spirit Al-Ma'un senantiasa meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran dengan memberikan beasiswa bagi guru yang sudah bersertifikat, alumni, dan sumber daya manusia amal usaha Muhammadiyah. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memiliki program studi unggulan antara lain penelitian dan evaluasi pendidikan, manajemen, administrasi pendidikan, ilmu kesehatan masyarakat, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan IPS, pendidikan dasar, pendidikan matematika. Seluruh program studi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka kompetensi lulusan menjadi hal yang sangat diperhatikan, baik orientasi keilmuan atau hard skill dan keterampilan atau soft skill. Untuk soft skill, kami mengawalinya dari keterampilan yang terkait dengan kewirausahaan. Menunjang kedua hal tersebut, kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainuddin Mahyudin. Saya dari Adonara Flores. Saya berkuliah di sini untuk menunjang pendidikan dan karir saya ke depan, dan karena terakreditasi A sehingga membuat saya yakin untuk memilih kampus ini.
Globalisasi terus melaju tanpa henti. Kemajuan teknologi telah mengubah diri. Problematika sosial silih berganti, rasa simpati, empati, dan identitas diri tidak boleh berganti. Magister Pendidikan IPS UHAMKA siap berkontribusi. Mari berjalan bersama kami. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya untuk Magister Pendidikan IPS UHAMKA. Jadi tadi setelah selayang pandang kita tahu bahwa ada beasiswa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru yang telah bersertifikasi, dan juga untuk IPS ini adalah linear dengan mapel kita, sehingga ketika kita untuk kenaikan pangkat akan mendapatkan angka kredit yang sangat besar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, satu lagi lanjut dari selayang pandang Prodi IPS S2 UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu peserta webinar dimanapun Bapak Ibu berada, kegiatan webinar skala nasional. Perkenalkan, saya Budi Firmansyah dari Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, dan alhamdulillah saat ini kita sudah memulai tahun 2022, di mana kita ketahui bahwa tuntutan perubahan tidak bisa kita hindari, Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga perkembangan teknologi yang semakin cepat melesat, kemudian ada satu hal, kesempatan terkadang tidak datang dua kali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan potensi kita saat ini dan untuk yang akan datang. Saatnya kita memilih kampus yang berdedikasi pasti dan dengan aksi yang luar biasa. Bapak dan Ibu, program studi Magister Pendidikan IPS hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membuat kita semua jauh lebih baik. Tentu, program studi Magister Pendidikan IPS berada di bawah binaan UHAMKA yang telah 64 tahun membangun kecerdasan. UHAMKA dikenal secara nasional maupun internasional. Begitu pun dengan Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA yang telah 24 tahun berdiri, bahwa Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA dipercaya dan terpercaya. Bapak dan Ibu peserta webinar dimanapun Bapak Ibu berada, tentu Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA selain membina 9 program studi dan 1 program doktor, tentu Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA ini memiliki potensi yang luar biasa, yakni mendidik sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA menggunakan metode ini dari 9 program studi studi doktor S3, tentu salah satu program studi Magister Pendidikan IPS ini adalah program studi yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena UHAMKA saat ini telah meraih penghargaan dari LL Dikti Wilayah 3 sebagai PTS Top 3 skor kinerja Abdinas berdasarkan klasterisasi pendidikan tinggi tahun 2020. Kemudian selain itu juga UHAMKA mendapatkan penghargaan di bidang penelitian, yakni klaster utama lembaga penelitian di tingkat nasional Kemendikbudristek Dikti, pencapaian hibah penelitian nasional dan internasional. Bapak dan Ibu, kampus yang memiliki banyak penghargaan, selain 2 yang tadi, tentu UHAMKA memiliki penghargaan-penghargaan yang lainnya, prestasi-prestasi yang lainnya. Bapak dan Ibu, bahwa saat ini saya ingin menyampaikan informasi tentang program studi Magister Pendidikan IPS. Bahwa IPS terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, pemerintahan politik, hukum untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian daripada itu, program studi Magister Pendidikan IPS ini digawangi oleh
ketua program studi yang luar biasa. Profesor Dr. Hajah Suswandari MPD, yakni seorang juga sebagai konsultan, dan kita bisa lihat di sini bahwa beliau sejak tahun 2000 telah memberikan kontribusinya terhadap HAMKA sebagai Kaprodi Pendidikan Sejarah pada tahun 2000, kemudian Wakil Dekan 2 pada tahun 2024 sampai 2028, Ketua PPG dalam jabatan pada tahun 2008, kemudian Ketua Lembaga Penelitian Penjaminan Mutu HAMKA pada tahun 2008, dan banyak lagi struktural-struktural yang pernah beliau emban. Bapak dan Ibu, kenapa saya harus mengenalkan ketua program studi? Karena ini adalah bagian dari bagaimana Bapak dan Ibu bisa mempercayai bahwa kampus ini, program studi ini luar biasa. Program studi Magister Ilmu Pendidikan Sosial atau IPS tentu berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki akreditasi baik. Magister Pendidikan Pascasarjana UHAMKA tentu hadir dan berperan aktif dalam mengembangkan potensi mahasiswa baik yang belum menulis maupun yang sedang menulis. Bapak dan Ibu, ada hal lain yang ini yang paling penting secara detail, bahwa tema pokok IPS yang dikemas dalam kurikulum program studi Magister Ilmu Pendidikan Sosial atau IPS di Sekolah Pascasarjana UHAMKA ini memang memiliki beberapa banyak poin. Tentu ini semua adalah untuk mengakomodir bagaimana bisa mencetak, menghasilkan lulusan Magister Pendidikan IPS yang berbeda dengan magister-magister yang lainnya. Kemudian ada hal yang lebih penting lagi, lalu siapa yang bisa mendaftar di program studi Magister Pendidikan IPS ini? Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu yang berasal dari guru sejarah, guru geografi, guru ekonomi, guru antropologi atau sosiologi, bahkan guru PKN, dan tentu adalah guru IPS. Selain itu juga, di luar dari guru tentu ada berasal dari praktisi, LSM, kemudian pendamping masyarakat, juga bisa mengikuti program ini. Karena memang ada mata kuliah yang dikonsentrasikan. Program studi Magister IPS terbuka untuk semuanya. Bapak dan Ibu, kami ingin sampaikan bahwa memiliki Sekolah Pascasarjana UHAMKA ini memberikan beasiswa 50% SPP selama 2 semester untuk Bapak dan Ibu yang telah memiliki sertifikasi guru. SPP selama 2 semester ini tentu bagian dari Sekolah Pascasarjana UHAMKA memberikan penghargaan kepada guru-guru yang telah memiliki profesi yang luar biasa. Kemudian ada beasiswa alumni S1 UHAMKA. Jika Bapak dan Ibu yang hadir saat ini adalah alumni S1-nya dari UHAMKA, dari prodi sejarah, geografi, ataupun prodi yang lainnya, yang bisa mengambil program studi IPS, tentu Bapak dan Ibu akan mendapatkan program beasiswa potongan 50% BPP dan 25% SPP selama 4 semester. Luar biasa. Ini untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Bapak dan Ibu, pilihannya hanya ada 2. Pilihannya hanya ada 2 adalah beasiswa guru sertifikasi atau beasiswa alumni S1. Adakah beasiswa yang lainnya? Tentu ada. Akan kami berikan beasiswa yang lainnya. Dan yang paling terpenting adalah Bapak dan Ibu, biaya di Sekolah Pascasarjana UHAMKA khususnya program studi Magister Pendidikan IPS ini, kami tidak mengatakan ini adalah biaya yang murah dan juga tidak mengatakan biaya ini mahal, tetapi biaya ini sangat terjangkau bagi kalangan guru profesi dan profesi lainnya tentunya. BPP di Rp6.500.000, kemudian SPP di Rp7.500.000. Ini semua belum dipotong dengan raihan-raihan beasiswa yang tadi saya sampaikan di awal. Bapak dan Ibu, bahwa Sekolah Pascasarjana UHAMKA ini membuka penerimaan calon mahasiswa baru 1 tahun 2 kali, ada semester ganjil dan semester genap. Saat ini kami membuka pendaftaran calon mahasiswa baru untuk semester genap. Bapak dan Ibu, ada beberapa persyaratan yang bisa persyaratan umum yang nanti akan disampaikan dalam chat kami di kegiatan ini.
Dan tentu Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan informasi tentang detail program studi IPS ini, Bapak dan Ibu bisa me-WhatsApp di 0812 9675 763 langsung dengan Ketua Program Studi Magister Pendidikan IPS. Nah, ini kontribusi yang luar biasa. Bapak dan Ibu bisa menanyakan informasi secara detail mata kuliah apa saja yang akan kami pelajari. Lalu lulusan S2 FAMKA ini akan bisa apa saja. Nah, itu silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Atau juga Bapak dan Ibu ingin mempertanyakan hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana pendaftarannya dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu bisa menghubungi di 0878 5446 5007. Untuk link pendaftaran nanti akan kami kirimkan di chat virtual ini. Dan tentunya satu yang terakhir, Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu peserta webinar nasional ini, maka kami dari Sekolah Pasca Sarjana Hamka memberikan formulir gratis jika Bapak dan Ibu peserta hari ini ingin mendaftar sebagai calon mahasiswa S2 UHAMKA. Ada dua pilihannya tadi, ya, Bapak dan Ibu, mulai sekarang atau tidak sama sekali. Tapi menurut saya, mari kita mulai sekarang. Kemudian, untuk merubah semuanya menjadi lebih baik, kehidupan, finansial, keilmuan di tahun 2022, 2023, 2024, dan selanjutnya menjadi sumber daya manusia yang kuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tapi satu, kami menyampaikan bahwa Kelas Pasca Sarjana Hamka memiliki media sosial yang Bapak Ibu bisa akses melalui Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan bahkan TikTok di @SPS_UHAMKA. Silakan tanyakan informasi-informasi selanjutnya melalui DM dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Budi. Ini Pak Budi atau Prof. Sus ya, ada pertanyaan dari peserta untuk Prof. Sus. Prof. Sus, ada pertanyaan dari peserta, apakah sudah ada S3 IPS di UHAMKA? Belum ada ya Bapak Ibu ya, yang tadi di chat bertanya apakah sudah ada S3 untuk ya, IPS ya. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk besok hari kedua. Hari kedua dibuka atau dimulai jam 1 tepat. Kemudian materinya tentang filosofi IPS yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Hajah Suswan dari MPD. Kemudian materi yang kedua, narasumber yang kedua yaitu bagaimana cara pembuatan modul yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Edi Sumardi MPD. Untuk hari ini kita selesai jam 14.43 Bapak Ibu. Untuk besok kita mulai jam 1, kemudian selesai pukul 4, dan selanjutnya sudah mulai ada penugasan dari narasumber. Kemudian tugas dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah ada di grup WA. Apakah Bapak Ibu yang ada di room ini semuanya sudah ada di grup WA dan sudah masuk ke GCR-nya Bapak Ibu ya? Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Yang belum, misalnya ada yang belum masuk, bisa menyampaikan kepada salah satu di antara kami, bisa ke saya, bisa ke Bu Kuswiatun, bisa ke Ibu Sukasni, apabila belum masuk ke grup WA workshop atau GCR-nya, karena tugas-tugas nanti akan dikumpulkan di GCR Bapak Ibu. Untuk hari ini saya kira cukup sekian. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup Bu. Cukup ya. Terima kasih Pak Suraji, Ahmad Suraji kehadirannya. Hari ini kita cukupkan sekian. Besok mulai jam 1 ya Bapak Ibu hadir tepat waktu. Kemudian selesai jam 4 dilanjutkan dengan penugasan di malam hari.
Kemudian pada hari Kamis juga sama jam 1. Kemudian materinya adalah penguatan peran guru IPS yang akan dibawakan oleh Bapak Danang Setia Utomo MPD. Kemudian mitigasi bencana oleh Dr. Juhadi MSI, dosen geografi Universitas Semarang. Kemudian di hari terakhir nanti materinya adalah membaca intensif dan membaca ekstensif dengan narasumbernya Ibu Sukasni MPD, kemudian pembelajaran berbasis aktivitas siswa dengan narasumbernya Ibu Sri Wahyuni MPD. Dan di hari kedua, ketiga, dan keempat nanti saya akan dibantu oleh moderator yaitu Ibu Wiwin Supriyaningsih SPD. Bapak Ibu yang kami muliakan, tetap semangat. Bagaimana kita akan membersamai anak-anak kita, anak-anak Provinsi DKI Jakarta dan beberapa provinsi di luar DKI yang ikut saat ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oh iya, Bapak Ibu, tadi di chat ada juga yang bertanya, materi dari Bapak Hermanto nanti akan di-share di GCR, Bapak Ibu ya. Jadi materi dari Bapak Hermanto akan di-share di GCR. Jadi silakan nanti membuka di GCR-nya untuk materi Pak Hermanto. Sekali lagi, Bapak Ibu hebat DKI Jakarta dan provinsi lain yang mengikuti workshop. Demikian serangkaian workshop untuk hari pertama. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan kita guru yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, baik masa pandemi maupun setelahnya. Sekali lagi, kami MGMP IPS Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kaprodi Magister Pendidikan IPS UHAMKA Jakarta yang telah memberikan dukungan material maupun spiritual pada acara ini. Untuk Bapak Ibu peserta workshop yang ingin melanjutkan pendidikan pasca sarjana Magister Pendidikan IPS bisa menghubungi nomor yang tertera tadi dari Bapak Budi. Sebelum acara ini ditutup, saya mau foto bersama kembali Bapak Ibu, karena tadi di halaman keempat, kelima, keenam itu hanya nama saja, tetapi tidak ada gambar orangnya. Silakan videonya semuanya dibuka Bapak Ibu untuk difoto kembali, karena dokumen ini selain digunakan oleh panitia juga akan dikirim ke Bapak Ibu sebagai kelengkapan ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya menggunakan ini untuk kenaikan pangkat, itu selain sertifikat, kemudian daftar hadir, juga ada dokumentasi ya, supaya Bapak Ibu ada dokumentasi fotonya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, akan difoto ulang, terutama tadi yang halaman terakhir-terakhir hanya nama saja, nanti Bapak Ibu tidak punya dokumennya ya. Silakan. Akan difoto oleh Pak Jainal. Ditunggu dulu Pak Jainal, masih ada beberapa guru yang belum membuka kameranya. Ada Ibu Dia, ada Novrieni, Ibu Lilin ya. Silakan ditunggu membuka videonya. Ada Ibu Atit, Ibu Putri, Ibu Tami, silakan ditunggu. Pak Gufron ini dari Pekalongan ya. Ayo Pak Gufron, dibuka videonya Pak Gufron, jauh-jauh dari Pekalongan. Kemudian Ibu Nila, Ibu Mei, ayo ditunggu, dibuka videonya, akan difoto untuk dokumentasi Bapak Ibu juga ya. Baik, Bapak Ibu mulai, Bapak Ibu ya. Kita mulai dari 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Baik, untuk slide berikutnya. Slide berikutnya, slide keempat. Ya. Slide kelima. Masih ada beberapa yang belum kelihatan wajahnya.
slide ke-6. Dan yang terakhir slide ke-7. Baik, Bapak Ibu, terima kasih jasanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya, tetap semangat ya, karena kita akan membersamai Bapak Ibu selama 4 hari ke depan. Sekali lagi hadirin yang kami muliakan, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Saya Mimika Yulistiwati, mohon maaf apabila tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Bu Wiwi, makasih. Pak Danang mana nggak kelihatan? Bapak Ibu semuanya terima kasih. Terima kasih. Sangat merdu suaranya. Makasih Bu Wiwi. Sukses selalu MGMP. Selamat ya. Terima kasih Pak Ahmad. Sukses Bu semua. Rini Almasih dari Purworejo, gimana? apa kabar? Pak Ibu dari Purworejo, terima kasih kehadirannya. Apa kabar Pak Ibnu, Bu Yuni? Ini sama Bu kabar? Wiwi. Selalu Bapak. Rahayu. Iya, sehat Bu Terima kasih Wiwi. Pak ya. Iya. Terima kasih Bu Yuni. Sehat. Itu yang dari Purworejo 2 orang, Bu Wiwi sama Putri. Putri Putri dari sama Bu Rini Almasih. Purworejo. Iya. Bu Rini Almasih dari Mana Purworejo. kabarnya Purworejo? Pak Karmo mau ke Purworejo, Pak Karmo. Dari Purworejo, matur nuwun Ambil kehadirannya. sertifikat Pak Karmo ke 106 ya Pak. Pak Karmo. Pak Karmo ke 106 ya. Agus Nandan 199 sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini juga Purworejo juga loh. Oh gitu ya. Oh itu teman nama Bu Rini. Bu Wiwi kalau Purworejo lewat ya Bu Wiwi. Saya Jawa Timur, saya Jawa Timur. Palanya Bu Kutuarjo. keluarga Sukarjo. Ya, Kutuarjo ke Pak Karmo itu Bu. Bu Rini main ke Pak Karmo aja itu sama Pak Agus Nandan tuh. Ya, Arisan. Iya Bunda. Pak Kuwojo. Ya. Pak Kuwojo, Pak Karmo. Padang Intan Sidik Bu, Kulon Progo Bu. Pak Kuwojo. Nah, iya. Iya, Pak Kuwojo. Pak Ibnu Kaldun bingung, Pak Ibnu bingung itu. Purworejo di mana Pak? Dulu betul ngertos bahasa Jawa itu, Bu. Pak Ibnu mboten ngertos bahasa Jawa. Anjir. Mboten sakit Pak Ibnu. Orang Betawi diajak berbahasana. Pak Agus Nandan sakit nih Pak. Saya banyak yang Jawa ini ya Bapak Ibu. Oh, ya, Bu, banyak Bu. Bu Wiwi halus banget Bu kalau ngelihat Jawa nih Bu. Aduh. Ya. Baik. Ini lihat Agus Nandan. dari apa? Kalau ketemu nih,